Bapak Joko Widodo sebagai seorang pengkhianat, mengkhianati PDI Perjuangan. Halo bosku, akhir-akhir ini santer banyak diberitakan tentang pengkhianatan Bapak Jokowi terhadap PDIP ya. Ya inilah bosku, politik yang ngono kuwi bos ya. Politik itu memang kejam bosku, tapi jangan salah ya. Siapa sih sebenarnya yang paling sering dikhianati itu? Yang paling sering dikhianati ya tentunya Pak Prabowo ya. Saya ngomong begini bosku hanya sebuah pelurusan bosku ya, bukan untuk mempengaruhi panjenengan agar memilih Prabowo. Enggak. Ya. Iya, bentar bos Maaf bosku ya, sambil dodolan bos ya. Dari mana tadi? Yang sering dikhianati itu adalah Pak Prabowo ya. Saya ngomong begini bukan membela Pak Prabowo atau mempengaruhi atau mengajak sampean-sampean untuk mendukung atau memilih Pak Prabowo. Enggak. Saya hanya ingin sebuah pelurusan yang ada bosku ya. Lagian juga kalau jenengan itu seorang pendukungnya Ganjar atau pendukungnya Pak Anies, silakan tetap pada posisi Anda, jangan terpengaruh oleh omongan lain, karena omongan-omongan orang itu hanya ingin mempengaruhi keyakinan sampean ya. Jangan terpengaruh dengan kata-kata saya hanya ingin sebuah pelurusan bosku ya. Kembali lagi adalah siapa sih orang yang paling dikhianati? Itu Pak Prabowo. Kenapa demikian? Ingat di 2004 di pemilihan presiden dan wakil presiden, di situ ada calon presiden Ibu Megawati dengan berpasangan dengan Pak Prabowo sebagai wakilnya. Dan di dalam gandengan itu bos, ada sebuah perjanjian yang namanya perjanjian batu tulis. Ini sumber yang ada dari Bang Deddy Mulyadi. Di situ mengatakan bahwa perjanjian yang ada itu PDIP akan mengusung Pak Prabowo menjadi calon presiden di 2009. Itu ditandatangani juga ya bosku ya. Dan kemudian pada pemilihan gubernur DKI ya, itu waktu itu Pak Jokowi wali kota Solo ya, itu siapa yang pertama kali mengusung? Siapa pertama kali ya? Pak Prabowo ya, Pak Prabowo. Kemudian mengusung sebagai gubernur, sebagai wakilnya juga itu Pak Ahok ya. Lantas di 2009 siapa yang dicalonkan PDIP? Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Apakah itu bukan sebuah pengkhianatan namanya? Bahkan itu perjanjian yang sudah tertulis loh bosku dan ditandatangani ya. Nah, kemudian tentang Pak Anies ya, siapa yang mengusung Pak Anies sebagai gubernur DKI? Pak Prabowo. Dan bahkan Pak Anies juga bilang kalau Pak Prabowo masih mencalonkan sebagai presiden, Pak Anies tidak akan mencalonkan, nggak gelem jadi musuh itu katanya ya. Ya lantas kemudian ya di situ banyak, tapi saya agak lupa bos, itu hanya sekilas saja ya. Hanya sekilas seperti itu. Siapa yang paling dikhianati? Pak Prabowo. Dan apakah Pak Prabowo selama itu dikhianati seperti itu? Apakah beliau keluar-keluar? Enggak, biasa-biasa aja. Ya, memang berpikirnya Pak Prabowo mungkin inilah politik ya. Inilah politik. Saya mendukung belum tentu nantinya didukung. Seperti itu loh bosku ya. Kejamnya. Jadi jangan menganggap bahwa Pilpres itu adalah ketika kita mendukung seseorang beranggapan bahwa hidup mati bagi kita, swarga neraka bagi kita kalau tidak memilih. Jangan bos, santai aja bosku ya. Kalau nggak memilih ya nggak usah memilih. Kalau nggak mendukung ya nggak usah mendukung. Nggak usah baperan, nggak usah musuh-musuhan, nggak usah perang-perangan bosku ya. Ojo sampai dianggap apa ya, perang badan, apa jenis jihad. Wah. Nggak bosku ya, biasa aja kali ya. Saya juga mulai. Kemudian ini loh banyak ya wis ini pokoknya super jeplak, nanti arahnya kemana nggak tahu bosku. Yang penting saya hari ini ada di hati saya ingin membuat konten yang seperti ini tentang pengkhianatan ya. Oh ya, kemudian kita bahas tentang Ibu Mega ya. Ibu Mega juga pernah mengkhianati orang lain. Gus Dur bos ya. Siapa? Beliau di rumahnya itu ada pertemuan ya, itulah semua orang tahu lah tentang penurunan Gus Dur itu juga ya.
PDIP itu ya memang luar biasa untuk memperjuangkan negeri ini, tapi ya banyak intrik, banyak dilema yang ada di dalamnya sebenarnya juga, bosku ya. Ini bukan pengkhianatan, ini ya, bagi saya ini adalah cara Pak Jokowi juga ya untuk membalas budi, bosku ya. Membalas budi di mana Pak Jokowi juga pernah dibesarkan oleh Pak Prabowo ya. Ya, kemungkinan itu masih kemarin-kemarin negosiasi sama Ibu Megawati kalau ya ternyata tidak berhasil gitu, mungkin ya itu, kalau itu semua kemungkinan. Dan lagian Pak ya, ada balas budi yang kedua di 2019 kemarin. Kita lihat pilpres yang ada itu begitu panasnya ya, begitu panasnya, begitu wow. Mungkin kalau Pak Prabowo tidak ketika itu Pak Prabowo tidak jadi, banyak yang ngomong akan people power, turun ke Jawa, tarung bro. Tapi apa yang dilakukan Pak Prabowo? Beliau gabung dengan Pak Jokowi, itu mungkin sudah ada omong-omongan ya. Apa jenenge ngene bro. Wow, Prabowo, ono gajane Pak Jokowi ya. Ayo anu kowe dadi kene ben negara iki damai. Negara iki ben ora usah perang, ben tetap bersatu. Kalau kita bisa bersatu, rakyat juga akan adem ayem ya. Mungkin seperti itu. Dengan perjanjian todoh enek wong bayarna, bro. Sekali lagi ya. Ya mungkin di situ ada juga kesepakatan antara Bapak Jokowi dan Pak Prabowo. Awakmu gabung neng kene, nanti berikutnya saya mendukung sampean ya. Mungkin karena memegang sebuah janji yang ada, itulah biarlah mungkin Pak Jokowi, biarlah saya dikatakan seorang pengkhianat, biarlah saya seorang menjadi mata rakyat, walaupun saya sudah berbuat semaksimal mungkin. Saya harus menepati janji, saya harus menepati apa yang pernah saya omongkan. Mungkin begitu bosku ya. Sehingga saat ini yang dilakukan adalah ngunggahne anaknya. Mungkin itu ya. Ya mungkin itu saja bosku ya. Jadi yang jelas, ketika ada orang yang punya statement bahwa Pak Jokowi itu seorang pengkhianat, mengkhianati PDIP, silakan. Tapi menurut saya Pak Jokowi itu bukan mengkhianati. Oh iya bosku ya. Dan lagian Ibu Megawati itu seorang ketua partai ya. Oke lah dia ketua partai. Pak Jokowi itu adalah petugas partai katanya Bu Megawati. Tapi yo Toto Kromo lah, karena seorang pemimpin walaupun setinggi-tingginya ketua partai, presiden itu adalah orang nomor 1 di negeri ini. Ini kata-katanya Ibu Megawati ya. Ini dengarkan. Pak Jokowi itu mentang-mentang ya iya, padahal kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Apakah patut? Kemana ketawaduannya? Ya, itulah. Kita itu harus punya sesuatu silsilah, bro ya. Kita itu munduk kepada seorang pemimpin. Itu bukan berarti kita itu menempatkan diri kita di bawah atau dadi keset, bos. Tapi itu adalah ketawaduan kita kepada seorang pemimpin. Ya, rasa hormat itu penting, bosku. Ya. Gitu, bos. Ya. Itu aja mungkin ya. Kembali lagi, bagi saya Pak Jokowi itu bukan seorang pengkhianat, tapi beliau adalah orang yang selalu menepati janjinya, dan beliau adalah, dan inilah taktik politik yang ada, karena sebuah politik itu adalah politik kejam, bosku ya. Wes bapak dhewe dibadok, kok ini dhewe dibadok. Lah urung iso ngapusi jarene seorang politikus ini ya, seorang politikus dari salah satu partai yang ada. Pernah jadi DPR, pernah jadi kepala daerah. Kon ojo mlebu politik lek kon gorong iso ngapusi bapakmu, ngleceti bapakmu utawa mbokmu. Itu yang dia katakan. Ya, salam buat semuanya, salam cerdas selalu, salam sehat. Salam NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika tetap di hati, sahabatku. Merdeka. Bareng ini ngedit ngetok-ngetok bos. Yo. Atau mempercepat karena banyak sponsor-sponsor yang ada. Ya.